Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Bagas Pratama JF NIM 2020 11223 dari kelompok F2 kelas F S1 Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tambahan tentang praktikum sistem telekomunikasi berkaitan dengan materi modul 1 dan juga modul 2 mengenai osilator relaxation dan fase shift osilator atau kita singkat dengan PSO. Jadi langsung saja menuju materinya tentang materi pertama, yaitu osilator relaxation. Osilator merupakan suatu alat yang terdiri dari komponen aktif dan pasif, yaitu berupa resistor dan juga kapasitor, untuk menghasilkan gelombang yang berosilasi secara periodik, menghasilkan output berupa gelombang berbentuk sinusoidal, segitiga, ataupun gelombang persegi. Jadi kita ketahui bahwa pada rangkaian ini merupakan contoh rangkaian yang terdapat pada modul 1. Di situ terdapat 2 baterai, 3 resistor dan juga kapasitor, terus ada TLC 277 sebagai OP-AMP untuk penguas sinyal, dan juga ada osiloskopnya. Nah, jadi gelombang keluaran yang dapat dihasilkan dari rangkaian osilator relaxation ini berupa gelombang sinusoidal yang berbentuk sinusoidal, berbentuk bukit dan juga bukit dan lembah. Terus ada gelombang segitiga atau gelombang gergaji, sama saja, dan juga ada gelombang persegi, yang mana ketiganya ini berosilasi secara periodik, berosilasi secara terus-menerus antara lembah dan juga bukitnya itu secara sama, gitu, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan gelombang yang dapat berosilasi diperlukan rangkaian feedback untuk mengembalikan tegangan menuju TLC 277. TLC 277 ini merupakan OP-AMP yang berguna sebagai penguat sinyal listrik untuk arus searah dan menghasilkan gelombang sinyal yang dapat berosilasi secara periodik secara sempurna. Nah, seperti kita ketahui, di sini terdapat 2 sumber arus berupa baterai. Yang kita ketahui kan baterai sebagai sumber DC, direct current, dan gelombang keluarannya itu dia tidak berosilasi secara sempurna. Jadi gelombangnya pada baterai keluaran baterai itu, karena dia DC, gelombangnya akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menghasilkan gelombang yang dapat berosilasi atau gelombang yang berbentuk seperti ini? Maka kita perlukan rangkaian feedback yang nanti akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Jadi dengan adanya rangkaian feedback yang dikembalikan menuju TLC 277 itu, nanti gelombang yang tercipta atau yang dapat ditampilkan di osiloskop akan berosilasi secara periodik atau berosilasi secara sempurna. Nah, di rangkaian tersebut juga ada komponen kapasitor dan juga resistor. Fungsi dari komponen kapasitor adalah sebagai pengisian energi yang disimpan dalam medan listrik yang bekerja secara eksponensial atau melakukan kerjanya secara terus-menerus, secara meningkat, seperti itu. Sedangkan resistor pada rangkaian sebagai penahan atau hambatan arus yang mengalir pada rangkaian. Karena adanya 2 komponen itu, osilator dapat disebut sebagai osilator relaxation. Jadi kita ketahui sendiri pada materi perkuliahan rangkaian listrik dan juga elektronika, fungsi dari komponen kapasitor ini adalah salah satunya adalah menyimpan energi melalui pengisian energi, yang disimpan dalam medan listrik. Jadi ketika rangkaian itu ketika arusnya masuk melalui kapasitor ini, akan terjadi pengisian pada si kapasitor ini. Jadi pengisiannya itu dia itu mengisi secara eksponensial, jadi bertahap terus naik seperti ini. Nah, ini untuk grafik pengisian pada
kapasitor. Sedangkan untuk nanti terdapat juga grafik pelepasan, nilainya seperti ini untuk grafik pelepasan dari kapasitor. Sedangkan resistor ini bekerja sebagai hambatan atau penahan yang mengalir pada rangkaian. Nah, pada percobaan modul 1, oscillator relaxation, kita akan memvariasikan nilai dari frekuensi dan amplitude yang dapat diatur dengan merubah dari nilai komponen resistor dan juga kapasitornya. Perubahan atau variasi dari nilai resistor kapasitor pada rangkaian osilator tersebut akan mempengaruhi output gelombang yang berosilasi. Jadi pada modul 1 ini kita terdapat dua percobaan. Ini percobaan pertama dan ini merupakan percobaan kedua, di mana pada percobaan pertama nilai dari kapasitornya kita buat tetap, sedangkan kita memvariasikan nilai resistor 3, jadi kita variasikan nilainya. Nah, sedangkan pada percobaan kedua kita melakukan sebalikannya, nilai dari resistor kita buat tetap 1 kilo ohm atau 1000 ohm, sedangkan nilai kapasitornya kita variasikan seperti itu. Nah, nanti kita akan mengamati apa pengaruh dari variasi ini terhadap output gelombang yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ternyata ketika kita membuat chart atau grafik dari perubahan dari percobaan 1 dan percobaan kedua, grafiknya tetap sama, yaitu grafik penurunan, baik itu grafik chart perubahan frekuensi terhadap resistor dengan kapasitor dibuat nilainya tetap, maupun grafik perubahan frekuensi terhadap kapasitor dengan nilai resistor tetap. Jadi sama-sama saja grafiknya, yaitu grafik penurunan yang dapat kita lihat pada grafik ini. Jadi terdapat perubahan pada grafiknya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gelombang keluaran yang ditampilkan dari osiloskop melalui channel A. Bisa kita lihat bahwa osilator sedang bekerja dengan menampilkan gelombang berbentuk gelombang kotak yang sedang berosilasi secara terus-menerus seperti itu. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu fase shift osilator. Adalah rangkaian osilator yang bekerja dengan menggunakan filter sebanyak 3 pasang. Prinsip kerjanya sama seperti osilator, pada umumnya hanya saja terdapat 3 pasang filter berupa komponen resistor dan juga kapasitor. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian PSO yang terdapat pada modul 2, di mana pada rangkaian ini kita mempunyai filter sebanyak 3, yaitu filter pertama, ini filter kedua, dan juga ini filter ketiga yang terdiri dari rangkaian resistor dan juga kapasitor yang dipasang pada rangkaian. Nah, prinsip kerjanya menggunakan prinsip filter high pass filter seperti itu. Nah, pada fase shift osilator ini kita akan mengetahui kenapa suatu gelombang itu memiliki fasa yang berbeda, dan kita akan mengetahui apa itu beda fasa dan juga cara menghitung dari beda fasa itu sendiri. Nah, jadi beda fasa pada suatu gelombang dapat terjadi ketika dua gelombang atau lebih memiliki fasa yang berbeda akibat dari perubahan frekuensi pada gelombangnya. Beda fasa pada suatu gelombang dapat dicari menggunakan rumus delta fasa sama dengan delta T kecil per delta T besar, dengan T kecil merupakan satuan waktu atau sekon dan T besar merupakan periode dan satuannya juga sekon. Nah, beda fasa ini karena satu lingkaran itu terdapat 360 derajat, jadi fasa suatu gelombang itu juga 360 derajat. Jadi bisa dilihat pada gelombang 1 yang hitam, gelombang 2 yang merah, gelombang 3 yang biru. Ini merupakan gelombang yang berbeda-beda fasanya, fasa gelombangnya berbeda-beda. Jadi kita dapat menghitung perbedaan fasa dari suatu gelombang ini menggunakan rumus yang sudah saya tampilkan ini. Nah, karena
ini merupakan gelombang yang berbeda fasanya itu dikarenakan perbedaan frekuensi tiap-tiap gelombangnya. Seperti itu. Nah, perbedaan fasa pada rangkaian PSO dapat terjadi karena adanya komponen resistor dan kapasitor yang berfungsi sebagai rangkaian feedback untuk mengembalikan sebagian tegangan menuju inputnya kembali. Nilai dari 3 pasang filter RC, resistor dan juga kapasitor yang dipasangkan pada rangkaian sebesar 180 derajat. Pada PSO juga terdapat inverting amplifier yang berupa komponen resistor dengan nilai 3,3M merupakan yang fungsinya mengembalikan sinyal yang diproses secara terbalik sebesar 180 derajat. Satu periode sinyal sebesar 360 derajat merupakan hasil penjumlahan dari rangkaian feedback, dan dengan rangkaian amplifier sebesar 180 derajat ditambah 180 derajat, maka hasilnya sama dengan 360 derajat. Nah, ini saya akan menjelaskan kenapa ini bisa 360 derajat. Pertama, karena ini ada filter yang terdiri dari resistor dan juga kapasitor yang sebanyak 3 pasang ini. Masing-masing filter ini bekerja menggunakan prinsip high pass filter. Masing-masing filter ini memiliki 60 derajat. Jadi jika kita jumlahkan ketiga pasang filter ini, maka hasilnya akan 180 derajat. Ketiga buah filter ini merupakan rangkaian feedback, akan mengembalikan sebagian tegangan yang masuk di sini akan dikembalikan lagi menuju sini. Jadi untuk menghasilkan gelombang yang berosilasi secara sempurna. Nah, ini kan masih 180 derajat. Nah, 180 derajatnya lagi dari inverting amplifier yang berupa komponen resistor dengan nilai 3,3M. Nah, ini merupakan komponen inverting amplifier yang nilainya sebesar 180 derajat. Maka jika dijumlahkan 180 ditambah 180, hasilnya 360 derajat. Seperti itu. Jadi rangkaian ini memiliki 360 derajat. Fungsi dari inverting amplifier itu mengembalikan sinyal yang diproses secara terbalik, jadi sebesar 180 derajat. Nah, ini merupakan gambar keluaran outputan dari osiloskop yang ditampilkan. Terdapat gelombang yang berwarna kuning, hijau, pink, dan juga biru. Jadi gelombangnya itu memiliki fasa-fasa yang berbeda. Tiap-tiap gelombang memiliki fasa yang berbeda karena perbedaan nilai frekuensinya, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu contoh keluaran dari PSO yang memiliki fasa yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu saja dari pemaparan materi saya mengenai oscillator relaxation dan juga PSO. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf, dan juga saya mohon maaf karena saya melakukan beberapa kesalahan dan juga kecurangan pada presentasi praktikum sistem telekomunikasi sebelumnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Semoga materinya dapat diterima dan juga dapat dimengerti. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.